Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta penangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 bait 1 dan 3, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenteram. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita menghadap Tuhan dengan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan mendengarkan renungan sapaan firman-Mu. Tuhan, kiranya urapi kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami itu semua berdasarkan pedoman dalam kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendasari renungan kita pada malam hari ini dari Ibrani 10
ayat 22 sampai 25. Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan yang berbagi pada setiap kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu yang berada di rumah pada saat ini? Bapak Ibu yang menyaksikan ini, bagaimana kabarnya? Kiranya senantiasa kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin pada masa ini kita dapat menghitung ini sudah minggu yang keempat, memasuki minggu yang kelima. Namun Bapak Ibu, dalam kehidupan kita yang masih bisa di rumah, semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih mencukupi kebutuhan Bapak Ibu di luar rumah, dalam Bapak Ibu bekerja, kiranya selalu dilengkapi kasih Tuhan dan diberikan kesehatan juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada saat ini mengambil dari Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Dengan tema persekutuan yang menguatkan. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, persekutuan piye Mas? Awong ketemu wong wae ora iso. Mau berjumpa orang aja susah, saudara seiman susah. Kok persekutuan? Itu ya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suasana saat ini kita bisa lihat di sekeliling kita. Dalam keadaan sesulit ini, Tuhan masih izinkan kita selalu untuk bersekutu. Baik dalam keluarga kita, bahkan dengan Tuhan sendiri. Nah, walaupun bersama keluarga, bukan berarti di dalam keluarga kita tidak bisa saling menguatkan. Pasti bisa saling menguatkan. Seperti Ibrani ini, surat ini khusus dibuat untuk menguatkan iman jemaat juga pada waktu itu. Persekutuan yang membuat semakin akrab, walaupun tidak menutup kangen ya, dengan bersekutu dengan orang-orang lain. Sama dengan keadaannya pada Ibrani pada waktu itu. Yang goyang imannya karena tekanan sana sini oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan tidak jauh beda dengan kita saat ini. Namun di sana penulis menguatkan, persekutuan yang menguatkan itu harus dibangun dalam keadaan apapun. Nah, dalam Ibrani ini mengingatkan untuk saling meneguhkan dan menguatkan dalam sebuah persekutuan. Persekutuan yang bagaimana?
pertanyaannya. Persekutuan yang semakin intim dengan Tuhan dan sesama kita, itu harus kita bangun terus dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan sulit saat ini. Dalam ayat 22 di sana dinyatakan bahwa bagaimana persekutuan yang menguatkan. Yang pertama harus punya faith, hati yang tulus dan iman yang teguh. Itu wis basi mas, aku wis udah iman, sudah punya hati yang tulus. Tapi dalam Bapak Ibu menjalankan iman itu, apakah itu menjadi dasar yang kuat? Dalam Bapak Ibu semakin memperdalam relasinya. Bagaimana saudara semakin memperdalam relasi dengan Tuhan? Hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, ini berarti hati telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita sudah dibasuh dengan yang murni. Sehingga ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, ya, menaikkan doa kita, semakin memperdalam iman kita, seharusnya kita juga harus mempunyai dasar yang kuat. Semakin dengan tulus dan memiliki pikiran yang baik dan bersih dalam kita berelasi dengan Tuhan kita. Jadi benar-benar keimanan kita yang kita dasarkan faith itu tadi, itu benar-benar terlaksana dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi benar-benar kita laksanakan. Ya. Memiliki pikiran yang bersih, hati yang bersih dalam kita menjalin hubungan dengan Tuhan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kenapa tulus ikhlas harus yang digunakan dalam berelasi dengan Tuhan? Terkadang dalam kita berelasi dengan Tuhan, memperdalam persekutuan kita dengan Tuhan, kadang kita ada maunya baru bersekutu dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita diingatkan, bukan hanya apa yang kita mau baru kita bersekutu, tetapi dalam keadaan seperti ini semakin kita memperdalam keintiman kita dengan Tuhan, semakin menguatkan keyakinan iman kita, menunjukkan kepastian kita bahwa kita semakin bersender kepada Tuhan. Kita semakin yakin diri kita tidak ada apa-apanya jika kita tanpa bersender dengan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua adalah hope, pengharapan, teguh dalam pengharapan. Dalam suasana seperti ini yang ada kita cuman berpegang pada pengharapan. Kapan selesainya, kapan selesainya, tidak ada yang tahu pasti. Namun yang pasti pengharapan Tuhan itu pasti untuk kita. Sehingga kita senantiasa juga berpegang di dalam kita berelasi, bersekutu dengan Tuhan. Dalam ayat 23 di sana ditekankan teguh dalam pengharapan. Nah, semakin kita teguh dalam pengharapan, semakin memperdalam iman kita, pengharapan kita dengan Tuhan kita. Dalam suasana saat ini, semakin mengingatkan kepada kita untuk kita juga harus bisa membangun relasi ini, bukan hanya sekedar kita membutuhkan Tuhan dalam keadaan hal-hal yang menyenangkan, tapi juga dalam hal bersedih seperti ini, kita juga harus ingat akan Tuhan kita. Sehingga pengharapan itulah yang terus kita pegang. Yang ketiga adalah love. Saling memperhatikan, mendorong dalam kasih. Love, kasih. Cinta, kasih. Dalam ayat 24 dan 25. Saling memperhatikan, mendorong dalam kasih, tidak menjauhkan diri dalam pertemuan ibadah, saling bernasihat.
Nah, inilah persekutuan kita dengan sesama kita dalam keluarga kita pada saat ini. Yang bisa kita lakukan saling mengingatkan, menasehati. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita pasti sudah sering ngomong, oh saya sering mas memperhatikan, saya sering mas mendorong orang lain dalam kasih. Nah, kembali kita melihat dalam diri kita pada saat ini, apakah itu benar tulus? Apakah itu hanya transaksional atau bagaimana? Nah, kembali kita melihat, kalau benar-benar kita menjalankan kasih Tuhan, saling memperhatikan, mendorong dalam kasih ini kita benar-benar lakukan untuk semakin memperteguh orang lain dalam persekutuannya dengan sesamanya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketiga hal ini refleksi kita bagaimana, sejauh mana relasi kita, persekutuan kita, apakah sudah intim dengan Tuhan dan sesama kita. Nah, memang kita akan menyadari bahwa diri kita sepenuhnya berdosa, belum bisa melakukan itu dengan maksimal. Namun mari Bapak Ibu, kita kembali belajar untuk semakin memperdalam keintiman kita, memperdalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga terjalinlah relasi yang baik antara kita dengan sesama kita. Mari Bapak Ibu, dalam suasana yang semakin berat ini, kita semakin memperkuat juga persekutuan kita dengan Tuhan dan keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas renungan Tuhan menyapa kami pada saat ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami semakin memperdalam relasi kami dengan Engkau, memperdalam kehidupan kami, persekutuan kami, yang kiranya semakin menguatkan kami dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua ini terjadi tiada lain adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan juga menguatkan kami di dalam kami berpengharapan, dalam kami beriman, dalam kami percaya kepadamu. Itu semua Tuhan kami lakukan sebagai wujud kami untuk semakin memperdalam relasi kami dengan Engkau, memperdalam persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan kiranya renungan pada saat ini semakin memperdalam keimanan kita, untuk kita terus bersekutu, baik melalui ibadah online maupun dalam keluarga kita. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 426 bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia
terus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramani dan